Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat-nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk dapat melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan kepada kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Baiklah ma'asyiral muslimin, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan mengambil pelajaran dari surat Yasin. Ternyata di dalam surat Yasin itu ada sebuah kisah yang cukup masyhur. Dan perlu diketahui surat Yasin ini termasuk surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah di kota Mekah sebelum peristiwa hijrah. Salah satu tanda surat itu adalah surat Al-Makkiyah, yaitu surat ini diawali dengan huruf muqatta'ah yang terpisah hurufnya, kayak ya dan sin. Dan kebanyakan surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah ini, yang hurufnya terpisah, di dalamnya itu banyak menceritakan kisah-kisah. Dan ciri yang kedua, surat Makkiyah ini lebih mengedepankan pada pemahaman ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di dalam surat Yasin ini terhadap sebuah kisah di mana oleh para ulama kisah itu disebut sebagai Ashabul Qaryah, kisah penduduk suatu negeri, yang nanti kita akan coba bahas ayat per ayat. Bagaimanakah kisahnya, di manakah kisah ini terjadi, lalu kemudian siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam kisah ini, lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, tidak dijelaskan secara gamblang oleh Al-Quran. Karena Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi di dalamnya banyak menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Tetapi itu tidak mengurangi esensi dari pesan yang ingin Allah sampaikan dalam kisah ini. Tetapi para ulama memberikan beberapa penafsiran. Kisah ini berhubungan dengan Ashabul Qaryah. Mereka orang-orang yang ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah ke suatu negeri. Dan negeri ini menurut para ulama, menurut pendapat yang terkuat adalah negeri Antiokhia. Jadi negeri Antiokhia ini cukup terkenal karena ada beberapa peristiwa yang viral. Ya. Contohnya, yang waktu itu sempat dibuat film, ada seorang wanita penduduk Antiokhia yang ditawan oleh penguasa waktu itu, kemudian dia dilecehkan. Si wanita itu mengatakan, berteriak, ya Mutasim, ya Mutasim, wahai Khalifah Mutasim, tolonglah aku. Padahal waktu itu penduduk Antiokhia itu belum ada yang beriman, belum ada yang masuk Islam. Lalu kemudian ada salah seorang pemuda Muslim yang mendengar teriakan wanita itu, sehingga dilaporkanlah kepada Khalifah Muntasimah. Khalifah Muntasim waktu itu marah, lalu dia mengerahkan pasukan, sehingga akhirnya dia mampu membebaskan wanita ini dan akhirnya menaklukkan negeri Antiokhia. Ma'asyiral muslimin, kita awali dari pembahasan surat Yasin ayat 13. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum masalan ashabal qaryati idz ja'ahal mursalun." Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka.
Jadi ma'asyiral muslimin, Allah mengutus utusan kepada negeri Antokiyah, Izja'ahal mursalun. Di sini para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan Izja'ahal mursalun adalah para nabi dan rasul. Pendapat yang lain adalah mereka adalah muridnya Nabi Isa, yang termasuk Hawariyun, yang terpilih. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Shaf ayat 14, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Sebagaimana Isa bin Maryam telah berkata kepada pengikutnya, siapa yang akan menjadi penolong agama Allah? Lalu Hawariyun, murid para Nabi Isa itu mengatakan, kamilah penolong agama Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin ayat 14, "Id arsalna ilahi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun." Yaitu ketika kami mengutus dua orang utusan, lalu mereka penduduk Antiokhia itu mendustakan dua orang utusan ini. Lalu kemudian Allah mengutus menjadi 3 orang utusan, ditambah lagi menjadi 3 orang utusan. Lalu kemudian ketiga utusan itu mengatakan, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk kalian. Jadi Allah itu awalnya mengutus 2 orang utusan, lalu ditambah menjadi 3 orang utusan. Makanya kenapa Rasulullah kalau memerintahkan sahabatnya untuk berdakwah di suatu tempat, mesti paling sering itu minimal 2 orang yang diutus. Sebagaimana ketika beliau mengutus Abu Musa al-Ansari dan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman ya, untuk berdakwah. Lalu ma'asyiral muslimin, di surat Yasin ayat 15 Allah mengatakan, qalu ma'antum illa basyarum misluhana wa ma la anzala rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Lalu penduduk Antiokhia itu menjawab, "Duh, kalau kamu utusan, kami itu hanyalah manusia biasa seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak pernah menurunkan kecuali kamu hanyalah seorang pendusta." Jadi ternyata mereka itu mempermasalahkan kedudukan mereka sebagai seorang manusia. Karena menurut penduduk Antiokhia, seorang utusan Allah itu layaknya adalah seorang malaikat atau mungkin yang mempunyai keistimewaan. Dan ini beda dengan Nabi Muhammad ya, ketika difirmankan oleh Allah di surat Al-Kahfi ayat terakhir, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Kul innama ana basyarum misluh yuha ilaiha." Katakanlah Muhammad kepada mereka, sesungguhnya aku ini misluhu. Aku ini seperti kamu. Aku juga manusia, tetapi aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, penduduk Antiokhia ini mempermasalahkan, loh, kamu itu kan hanya manusia biasa. Dan ternyata mereka itu membandingkan seorang utusan Allah dari kalangan malaikat itu lebih layak. Ya. Lalu di sini Allah pun mengatakan, seandainya mereka diutus utusan dari Allah ya, dari kalangan malaikat, mereka tetap saja tidak mau beriman. Sebagaimana dikatakan oleh Allah di surat Al-An'am ayat 9, "Walau ja'alnahu malaikan la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim wa ma yalbisun." Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari kalangan malaikat, pasti kami jadikan dia berwujud laki-laki, dan demikian pasti akan menjadikan mereka tetap ragu. Artinya, walaupun kalau Rasul itu diutus dari kalangan malaikat, mereka tetap tidak mau mengikuti. Ma'asyiral muslimin, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di surat Yasin ayat 16 sampai 17. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun
Para utusan itu berkata, sesungguhnya Tuhan kami mengetahui bahwa kami adalah utusan yang diutus kepadamu. Wa ma alaina ilal balagul mubin, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan firman Allah, mengajak kepada kalian. Jadi sekali lagi tugas dakwah itu hanya menyampaikan. Jadi jangan pernah, kalau misalnya kita ini pernah menasihati orang, jangan pernah berputus asa. Selama tugas kita itu sudah menyampaikan kebenaran, maka urusan yang bersangkutan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dijadikan konsep bagi para pendakwah ya. Jadi saya tugas dakwah hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah riwayat itu diceritakan Nabi itu di hari akhir, di kiamat itu ditunjukkan umatnya. Ternyata umat pengikut Nabi yang paling besar itu, yang paling banyak pengikutnya itu Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad melihat ada Nabi dan Rasul yang pengikutnya hanya 10 orang, ada Nabi yang pengikutnya hanya 2 orang, ada Nabi yang pengikutnya hanya 1 orang, bahkan ada Nabi yang enggak ada pengikutnya sama sekali. Tetapi yang perlu diketahui bahwa apabila ada Nabi yang tidak ada pengikutnya, bukan berarti tugas mereka gagal sebagai seorang pendakwah. Karena tugas mendakwakan itu hanya menyampaikan. Sedangkan antara mereka mau menerima dakwah itu atau tidak, itu tergantung urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini jadikan sebagai patokan bagi para pendakwah. Jadi ma'asyiral muslimin, 3 orang utusan ini mendakwakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada penduduk Antakya. Lalu bagaimanakah jawaban dari penduduk Antakya ini? Di dalam surat Yasin ayat 18 disebutkan, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna adzabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami ini bernasib malang setelah kedatangan kalian. Kalian itu sudah merusak tatanan ya. Kebanyakan orang-orang yang didakwai tauhid kan gitu. Merusak tatanan, merubah kenyamanan dan sebagainya. Sehingga akhirnya mereka menganggap kalian ini adalah yang menyebabkan kami ini mendapatkan kesialan. Lalu kemudian para utusan Allah itu menjawab di surat Yasin ayat 19, qalu ta'irukum ma'akum a'indurkirtum bal antum qaumun musrifin. Mereka utusan Allah mengatakan, kemalanganmu, kesialanmu itu disebabkan karena sikap kalian sendiri. Jadi ma'asyiral muslimin, akhirnya apa? Ketiga utusan ini pun dibully, dirundung, disakiti, ya. Kemudian diintimidasi, sampai mereka itu mengalami penyiksaan fisik. Dan hal ini akhirnya apa? Menyebar berita ini akhirnya terdengar oleh salah seorang penduduk Antakya yang waktu itu dia adalah salah satu penduduk yang beriman kepada Allah. Dia mengikuti kerasulan Nabi Isa. Dan laki-laki itu disebut dengan nama Habibun Najjar. Habibun Najjar ini salah seorang anggota keluarga dari keluarga Yasin. Makanya kenapa surat ini dinamakan surat Yasin. Lalu Habibun Najjar itu datang kepada penduduk Antakya. Dia mengatakan seperti yang telah difirmankan oleh Allah di surat Yasin ayat 20. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Lalu datanglah seorang laki-laki dari ujung kota. Laki-laki itu dengan tegas mengatakan, wahai kaumku, ikutilah dia. Ikutilah utusan-utusan Allah itu. Lalu di ayat 21, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka. Mereka tidak minta bayaran, mereka tidak minta imbalan. Terus kemudian apa?
Karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu kemudian Habibun Najjar, ya, ketika menampakkan sikapnya, keimanannya, ketakwaannya kepada Allah, akhirnya apa? Dia juga mendapatkan siksaan dari penduduk Antakya. Dan Habibun Najjar ini akhirnya apa? Dirajam, Pak. Tubuhnya ditanam sebagian, lalu kemudian kepalanya dilempari batu sampai mati. Nah, sehingga akhirnya Habibun Najjar waktu itu diangkat ruhnya, ya, oleh Allah dan ditampakkan balasan berupa surga. Lalu dia pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat, oh seandainya penduduk Antakya ini mampu bisa merasakan apa yang ku alami ini, tentu mereka akan sangat berbahagia. Tapi ternyata hidayah Allah tidak bisa masuk ke dalam kolbu dan sanubari mereka karena kesombongan mereka. Inilah ma'asyiral muslimin kenapa Rasulullah itu menyampaikan kesombongan itu bisa menutup cahaya. Ya. Makanya orang yang sombong itu bukan karena pakai mobil mewah, bukan pakai pakaian bagus, bukan pakai perhiasan, ya, bukan pakai jam tangan mahal, tetapi batrul haqi, ya, ketika dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Makanya kesombongan inilah yang akhirnya menghambat hidayah Allah itu datang masuk ke dalam kolbu mereka. Inilah ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, sekilas pembahasan kita tentang kisah-kisah tentang Ashabul Qaryah yang terdapat di surat Yasin. Maka pelajaran dari kisah ini adalah bagaimana keteguhan iman itu nanti layak mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kembali semuanya itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini walaupun sudah diberikan hidayah, diberikan ketaatan oleh Allah, maka kita harus senantiasa merawat hidayah itu, memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan istiqomah, karena banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana orang-orang yang awal hidupnya, di ujung hidupnya tidak sesuai dengan kebiasaannya. Banyak mereka yang melepaskan keimanannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.